جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah yang jenazahnya dimandikan malaikat. Rasulullah SAW kita kenal dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat tersebut hidup dan menjalani kisah perjuangan masing-masing dalam membela Islam. Salah satu dari jajaran sahabat yang luar biasa itu ada nama Hanzalah bin Amir, seorang pemuda pemberani yang kisahnya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Selanjutnya, mari kita simak kisah Hanzalah bin Amir ini. Kala itu, perang tengah berkecamuk di Madinah. Pasukan muslimin berjaga di pos-pos tertentu di Madinah dan bersiap apabila pasukan Abu Sofyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Hanzalah bin Amir mengetahui bahwasanya esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud. Malam harinya melakukan prosesi pernikahan. Sebuah keputusan yang terlampau tenang untuk meminang seorang gadis bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di pagi harinya dia akan membela kaum muslimin bertarung melawan kaum kafir Quraisy. Memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah, Hanzalah bin Amir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam bersama istri yang baru ia nikahi. Hanzalah sendiri tidak tahu apakah keputusannya itu untuk menemani istrinya merupakan awal atau akhir. Rasulullah SAW pun pada akhirnya mengizinkan kepada Hanzalah untuk menginap bersama pengantin yang baru ia nikahi. Panggilan perang Hanzalah bin Amir. Layaknya pasangan pengantin baru, Hanzalah dan Jamilah menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala rasa cinta dan suka dalam dekapan mesra yang meluap-luap dari ujung kaki ke ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Hanzalah bin Amir merasa bahagia karena berhasil menikahi seseorang yang dicintainya. Sehingga pada suatu titik di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit Madinah. Terdengar sayup-sayup seseorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari fakta bahwa Abu Sofyan sudah berbaris di kota Madinah dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Hanzalah, tanpa berpikir dua kali, Hanzalah langsung melepas dekapan dari sang istri. Mengambil sirah dan pedangnya, dia lalu keluar dan berjalan menuju jalan jihadnya. Jamilah pun yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad pun dengan tergesa-gesa ikut keluar dari rumahnya. Serambi menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu. Dia pun mendoakan kepada Allah jalan yang terbaik untuknya. Berperang dalam keadaan junub. Serangan yang tiba-tiba dan seruan yang membuat Hanzalah tidak ingat mandi wajib, lantas tidak mengakibatkan Hanzalah hilang semangat. Dengan keadaan junub atau selesai berhubungan badan dengan sang istri, dia pun segera bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW. Dalam perang yang lebih dikenal dengan Perang Uhud tersebut, Rasulullah mengkomandokan untuk tetap bertahan sebisa mungkin. Menghalau segala serangan, serambi mengarahkan panah-panah untuk menghujani pasukan Abu Sofyan. Pada serangan gelombang pertama, pasukan muslim berhasil menggagalkan pasukan musuh. Namun sayangnya, para pasukan pemanah tidak menghiraukan amanah Rasulullah untuk tetap berada di pos masing-masing.
Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir Abu Sofyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan kurangnya pengawasan beberapa sektor. Hingga pada akhirnya, kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang. Tidak butuh waktu lama hingga pada akhirnya pasukan muslimin terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi hingga pada akhirnya mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan dari kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin melindungi Rasulullah SAW agar tidak terbunuh. Bahkan dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nusaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah. Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali kaum kafir Quraisy. Para sahabatnya yang gugur seakan memberi semangat untuknya agar bisa menghabisi Abu Sofyan dan pasukannya. Di sela kecamuk medan peperangan itulah, pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sofyan. Tidak selang beberapa lama hingga pada akhirnya mereka terlibat pertempuran satu lawan satu. Abu Sofyan kala itu menunggangi kudanya sesegera mungkin maju menerjang. Namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sofyan dengan pedangnya, membuat Abu Sofyan jatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sofyan yang tidak berkutik dan bersiap mengibaskan pedangnya. Abu Sofyan menyadari, dia tahu bahwa kini dia sudah tidak bisa berkutik saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Abu Sofyan selain meminta tolong. Beruntung untuk Abu Sofyan kala itu, pasalnya salah satu pasukannya yang bernama Shaddad bin Al-Aswad mendengar teriakan komandannya dan segera mendekat. Hanzalah mematung karena yang ia tahu saat itu hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Shaddad bin Al-Aswad. Hanzalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ, sekerumunan orang kafir Quraisy yang ada di sekitarnya langsung menghantam Hanzalah yang lemas di tanah dengan pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Hanzalah masih dilempari bertubi-tubi dengan anak panah dan tombak. Hingga pada akhirnya Hanzalah tidak bergerak lagi. Jasadnya terbujur. Hanzalah bin Amir meninggal. Jasad Hanzalah bin Amir pasca perang Uhud. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan. Saat darah sudah menyatu dengan tanah dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir, para sahabat mulai mencari dan menghitung berapa banyak korban yang gugur. Dikala mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menyadari tubuh Hanzalah yang terbujur di satu sudut bekas medan perang. Saat para sahabat memperhatikan, itulah saat di mana tubuh Hanzalah terangkat. Kemudian muncullah air yang menetes dan mengguyur seluruh jasad Hanzalah. Tubuh tersebut terbolak-balik seakan ada yang memandikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, "Sungguh aku melihat bahwasanya malaikat memandikan jenazah Hanzalah bin Amir radhiyallahu anhu antara langit dan bumi dengan air awan dalam bejana terbuat dari perak." Sungguh luar biasa, dikarenakan dedikasi dan cintanya kepada Islam, Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istri yang baru saja dinikahinya untuk berangkat berjihad. Dalam keadaan junub atau belum mandi besar karena di malam hari menemani istrinya, Hanzalah tetap berdiri di medan peperangan dengan gagah berani. Hingga pada akhirnya
Di kematiannya, para malaikatlah yang menunaikan kewajiban Hanzalah dengan memandikan jasadnya. Subhanallah. Kisah Hanzalah bin Amir di atas menyadarkan kepada kita bahwasanya berjalan di jalan Allah ayalnya merupakan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan kenikmatan dunia. Dan di setiap perjuangan tersebut, maka akan berimbas baik kepada kita pada akhirnya. Tentu saja, kisah perjuangan Hanzalah bin Amir merupakan satu dari sekian para sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah. Kita tentu saja harus menghargai dan menghormati Hanzalah sebagai satu dari sekian sahabat yang ikut berjuang di jalan Allah untuk memuliakan Islam. Demikianlah kisah Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah SAW yang dimandikan malaikat. Semoga Hanzalah bin Amir dapat dipertemukan kembali dengan perempuan yang dicintainya di surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mempunyai jenderal perang terhebat sepanjang masa. Agama Islam mempunyai wibawa yang hebat karena tentara-tentara Islam mempunyai dua kemuliaan, yakni yang pertama mereka rela mati syahid, dan yang kedua hidup dalam kemuliaan Islam. Di antara jenderal perang Islam yang terhebat di masa Nabi Muhammad SAW ialah Khalid bin Walid, ada Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Saat ketika menghadapi pasukan Romawi di perang Yarmuk, pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 dan tentara kaum muslimin hanya 3.000 yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, maka terjadi kemenangan kaum muslimin. Terbukti hanya 12 orang saja yang syahid, sementara pasukan Romawi banyak sekali yang gugur. Kemudian Kaisar Heraklius bertanya kepada Panglima senior, mereka menjawab, mengapa kalian bisa kalah menghadapi kaum muslimin? Salah satu panglima tertua menjawab, mereka adalah kaum yang berpuasa di siang hari, banyak bersedekah, dan mereka sholat malam di malam hari, dan mereka tidak suka minum minuman keras. Sementara kita suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan tidak berpuasa di siang hari. Untuk itulah mereka pantas meraih kemenangan dan pertolongan Allah. Demikian itu adalah percakapan antara Romawi Heraklius dan panglima seniornya. Itulah kehebatan kaum muslimin di masa lalu yang menggetarkan seluruh dunia. Bahkan pasukan Persia dan Romawi yang saat itu negara terkuat tunduk dalam pemerintahan Islam. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.